Udah tahu belum tugas akuntansi manajemen yang terbaru? Belum. Oh, belum tahu. Ada nih. Di tugas akuntansi manajemen ini ada tugas melakukan mini riset nih, mini riset. Coba dilihat dulu nih PT-PT perusahaan-perusahaan yang saya lakukan. Saya ada rekomendasi PT. Mau dilihat? Mau. Yang ini boleh deh. Jadi fix ya, kita pakai PT ini ya. Oke, kalau gitu kita buat surat perizinannya dulu, sekalian dengan question-questionnya untuk kasih ke perusahaan. Oke, boleh. Kalau gitu hubungi mereka sekarang. Bagaimana? Apakah surat perizinannya sudah clear? Oke, kita lagi di fakultas dan akan mengurusnya. Apakah questionnya udah terdata? Oke, questionnya udah kita data dan udah clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulfiana Ikramatun Nadifa dan rekan-rekan saya. Say hi dulu. Hai. Sekarang kami berada di PT BPR Anak Negeri Papua yang terletak di Jalan Rute Pasifik Permai, Dok 2, Kota Jayapura. PT Bank Pengkreditan Rakyat Anak Negeri Papua yang terletak di Jalan Pasifik Permai, Dok 2, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Tempat ini merupakan tempat tujuan kami untuk melakukan mini riset analisis laporan guna memenuhi tugas kuliah kami, yaitu akuntansi manajemen. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Perkenalkan Bu, kami dari Universitas Sains Papua. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kami semester 4. Tujuan kami datang ke sini itu untuk meneliti sedikit tentang akuntansi manajemen di perusahaan Ibu. Jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan kami minta kerjasamanya untuk kepada Ibu. Baik, kalian sudah perkenalkan diri. Ya, kami juga mau perkenalkan diri. Saya Ibu Carolina. Saya salah satu direktur di sini, dan Pak Adrian ini pejabat eksekutif manajemen risiko dan strategi. Ya, kita akan mencoba menjawab apa yang bisa kami jawab, tapi yang bersifat rahasia kami pasti tidak bisa memberikan data. Ya, karena pasti kalian juga tahu bahwa kita di perbankan ini ada kode etiknya. Oke. Mungkin silakan. Pertanyaan kami yang pertama yaitu mengenai kapan perusahaan BPR Anak Negeri Papua ini didirikan, dan dapatkah Ibu menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan ini? Ini kalau saya mau bicara sejarah dan latar belakang ini mungkin cukup panjang ya. Kalau PT BPR Anak Negeri Papua atau yang dikenal juga dengan Bank AMP singkatnya ya, itu berdiri tanggal 15 Juli 2016 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 9, pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini panjang banget nih ya. Nah, tapi singkatnya bahwa kami beroperasi itu mulai 17 September
17 September 2017. 17 atau 11? 2017. 11 September. 11 September ya. Koreksi ya, 11 September 2017. Nah, kalian juga tahu bahwa kita beralamat di Ruko Dok 2 Jalan Frans Kaisepo, Blok C nomor 7 ya, di sini. Nah, motivasi utama pendirian Bank Anak Negeri Papua adalah untuk menjadi alat penggerak ya, roda perekonomian di tanah Papua. Diharapkan dengan kehadiran kami dari Bank Anak Negeri Papua, kami juga bisa dapat memberikan kontribusi ya di dalam pemerintah Provinsi Papua dan sekitarnya. Kami juga bisa menumbuhkan sektor real yang dapat memperluas dan menciptakan lapangan kerja bagi segenap masyarakat di tanah Papua. Impian kami adalah menjadi BPR besar, sehat, kuat, terpercaya, dan juga terpengaruh di tanah Papua. Oke, jadi didirikannya pada tanggal 15 Juli 2016 dan beroperasi pada tanggal 11 September 2017. Iya, gitu. Yang 12 Juli itu mulai prosesnya, ya. Tapi kami mulai beroperasi itu 11 September 2017. Pertanyaan kedua kami, Bu, untuk visi dan misi dari perusahaan ini, Bu? Oke, kalau visi dan misi Bank Anak Negeri Papua adalah menjadi BPR besar, sehat, kuat, terpercaya, dan berpengaruh di tanah Papua, dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Papua. Misi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Ya, kalau BPR itu memang hanya dalam bentuk tabungan dan deposito ya. Kemudian kami juga menyalurkan kredit kepada masyarakat di Papua untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat Papua. Yang ketiga, kami juga terus berinovasi sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah agar menjadi bank yang unggul dan juga diperhitungkan tentunya ya. Yang keempat, menjalankan usaha BPR secara prudent sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jadi kami BPR itu sebenarnya tidak beda jauh dengan bank umum, ya, karena kami sama-sama ada aturan yang mengatur ya, dari OJK, dari Bank Indonesia ataupun peraturan lain ya, itu kami juga harus taat yang berkaitan dengan itu. Jadi semua pergerakan kami itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, motivasinya sebagai penggerak menjadi BPR besar, kuat, dan terpercaya. Oke, mungkin akan lanjutkan sama teman saya pertanyaan selanjutnya. Oke. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara BPR Anak Negeri Papua berperan dalam proses manajemen? Oke, nanti Pak Rian bisa jawab itu ya. Ya. Baik ya, terkait dengan peran kita dalam proses manajemen, bahwa tentunya sebagai sebuah bank, kita juga harus memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan baik bisnis maupun operasional kita. Tapi dalam menjalankan usaha perbankan, kita tentunya itu berpedoman pada ketentuan yang telah ditentukan, itu baik dari otoritas kita maupun dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau perundang-undangan itu yang mengatur tentang perbankan itu dan itu dari Bank Indonesia maupun dari OJK, ataupun dalam hal manajemen kita juga mengacu kepada undang-undang tentang perseroan terbatas. Jadi tentunya sebagai sebuah perusahaan kita akan selalu memperhatikan manajemen yang baik supaya visi dan misi seperti yang sudah disampaikan pada bagian awal tadi dapat tercapai. Jadi kalau bicara tentang bagaimana peran manajemen dalam perusahaan itu sangat penting sebenarnya ya.
Jadi untuk keberlangsungan dari perusahaan ini. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, sejauh mana peran akuntansi manajemen yang dimiliki BPR Anak Negeri Papua dalam membantu kinerja akuntansi keuangan? Kalau BPR ini kan sebuah lembaga keuangan juga ya, jadi lembaga keuangan yang berbentuk bank. Jadi sebagai sebuah lembaga jasa keuangan, BPR tentunya tunduk dalam regulasi pemerintah, di mana mewajibkan setiap BPR untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, lalu berstandar dan berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Kalau yang digunakan oleh BPR itu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, atau yang biasa dikenal SAP-ETAP ya. Nah, dengan adanya pedoman tersebut, itu BPR dapat memperoleh informasi penting dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi peran akuntansi manajemen itu yang dimiliki perusahaan sangat membantu ya, yang dimiliki perusahaan dalam membantu kinerja akuntansi keuangan itu sangat besar sebenarnya ya. Gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah, terus pendirian Bank BPR Anak Negeri Papua, juga peran akuntansinya. Sekarang kita yang menanyakan mengenai bagaimana perkembangan dari informasi manajemen dari waktu ke waktu. Kalau perkembangan informasi akuntansi manajemen ya, Iya. itu tentunya berkembang setiap waktu. Jadi seiring dengan perkembangan karakter bisnis operasional BPR. Jadi informasi akuntansi itu selalu mengikuti rangkaian perkembangan sebenarnya dari kegiatan bisnis operasional kita. Jadi kira-kira seperti itu. Terus apakah di BPR Anak Negeri Papua sendiri dalam kegiatan operasional juga membutuhkan akuntansi manajemen? Atau cuma di akuntansi biasanya? Ya. Kan biasanya ada masing-masing memiliki bagian-bagiannya. Jadi apakah di BPR sendiri ini di bagian operasional ini juga membutuhkan akuntansi manajemen? Kalau untuk akuntansi itu memang kita membutuhkan akuntansi secara umum ya pada dasarnya. Tapi kalau bicara tentang akuntansi manajemen itu secara tidak langsung diterapkan dalam kegiatan operasional BPR. Jadi misalnya setiap transaksi yang timbul akan terjurnal, misalnya baik itu transaksi dalam bentuk penyediaan dana atau misalnya kredit atau penyediaan dana, lalu penyaluran dana, kredit ya, lalu operasional bahkan non operasional juga, itu juga tersistematis. Jadi kalau akuntansi itu tersistematisnya itu dalam core banking system. Jadi kita memiliki core banking system itu yang di dalamnya itu memuat tentang proses akuntansi kita, baik seluruh jurnal apa semua yang ada di dalamnya. Jadi begitu. Selanjutnya Pak, bidang-bidang apa saja pada perusahaan BPR Anak Negeri Papua yang membutuhkan akuntansi manajemen dan siapa pihak yang menyediakan informasi akuntansi manajemen tersebut? Kalau bidang-bidang yang membutuhkan akuntansi manajemen itu semua Pak, semua bidang. Nah, seluruh bagian atau departemen itu membutuhkan informasi akuntansi manajemen. Jadi di sini kita ada beberapa bidang, misalnya di bidang kredit, lalu bidang operasional, lalu ada bidang servis, dalam hal penyediaan dana ke masyarakat ya. Jadi semua pada dasarnya membutuhkan itu. Jadi di sini kita melihat sebenarnya pentingnya informasi akuntansi manajemen itu seperti itu, bahwa setiap bidang itu membutuhkan dan bergerak atau melangsungkan seluruh
kerjaannya itu dalam rangkaian itu, dalam koridor informasi akuntansi manajemen seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana cara para shareholder untuk mengendus kecurangan dari informasi-informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen? Bagaimana cara stakeholder untuk mengendus kecurangan? Nah, jadi kira-kira ini maksudnya pihak-pihak mana saja kalau stakeholder? Kalau misalnya kalau kita pihak bank ini stakeholder itu ada seperti pemegang saham, nasabah, gitu itu stakeholder kita. Jadi maksudnya kalau para yang dimaksud dengan stakeholder di sini untuk kalau ulang pertanyaan mengendus kecurangan ya. Iya. Bagaimana cara para stakeholder untuk mengendus kecurangan dari informasi-informasi yang dihasilkan oleh manajemen? Mungkin dari nasabah sendiri Pak. Oh, gitu. Jadi begini, prinsipnya bahwa kita ini BPR itu lembaga jasa keuangan yang patuh, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kita harus patuh terhadap ketentuan dari otoritas kita. Kalau bicara otoritas itu, kalau perbankan itu diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kita harus patuh, dan sebagai lembaga yang patuh terhadap otoritas kita, di dalam aktivitasnya harus melakukannya secara transparansi. Jadi kita tidak berupaya untuk meminimalisir sedemikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak. Mungkin dalam hal ini nasabah bisa tahu bahwa ternyata di bank ini ada kecurangan. Dalam hal ini kami tidak dibenarkan kalau melakukan sampai terjadi kecurangan. Jadi dalam melakukan seluruh kegiatan usaha kami, baik bisnis maupun operasional, itu kami wajib tertunduk kepada peraturan perundang-undangan. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan itu harus secara transparan, harus akuntabel, dalam arti harus benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun, baik bank sendiri maupun nasabah dan juga stakeholder yang lain. Begitu. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang kami dapat ajukan oleh Ibu dan Bapak, dan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Yang kami tangkap di sini mengenai pendirian dari bank ini itu pada tanggal 15 Juli 2015, dan di beroperasinya berjalannya pada tanggal 11 September 2017. Dan motivasinya juga itu sebagai alat penggerak dan juga menjadi BPR besar, kuat dan terpercaya. Ya. Oke, baik Ibu, makasih, mungkin itu saja. Oke, ya mudah-mudahan kalian sukses semua ya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau menurut saya sudah. Bagaimana pendapat yang lainnya? Dari berkas yang saya terima sih udah fix ya. Bagaimana sih hasil wawancara yang mereka kasih? Surat perizinan oke, pengantaran surat perizinan oke, serta wawancara juga oke. Tepat sekali, mengenai wawancara kita kemarin semuanya lancar, tidak memiliki hambatan. Oke, hasil ini kita akan tuangkan ke dalam makalah penelitian. Apakah semua setuju? Setuju.